Selamat datang kembali di channel Stoikisme 88, sebuah ruang edukasi mental, emosional, dan spiritual yang berfokus pada nilai ketenangan batin, pengendalian diri, dan pembentukan karakter berdasarkan filsafat Stoikisme. Di sini, kita belajar bagaimana cara menjadi manusia yang lebih kuat, bijak, dan tidak mudah dikendalikan oleh emosi, penilaian sosial, maupun provokasi eksternal. Mari kita bersama menapaki perjalanan menuju kedewasaan berpikir, kematangan tindakan, serta kejernihan jiwa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik penting yang berkaitan dengan martabat diri, yaitu 25 kebiasaan yang membuatmu kehilangan rasa hormat. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh melalui paksaan, melainkan buah dari karakter yang terbangun melalui integritas, disiplin pribadi, konsistensi tindakan, serta sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Stoikisme menegaskan bahwa kemuliaan diri bukan dinilai dari ucapan, melainkan dari hasil nyata melalui perilaku. Oleh karena itu, mari kita pelajari dengan seksama, satu persatu, kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari dapat mengikis wibawa, merusak citra diri, serta menjauhkan kita dari kualitas manusia yang dihormati oleh lingkungan maupun oleh diri sendiri. 1. Terlalu sering mengeluh. Mengeluh secara berlebihan adalah bentuk ketidakmampuan untuk menerima realitas. Dalam perspektif Stoikisme, kebiasaan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki kendali internal yang stabil, serta belum mampu memahami perbedaan antara hal yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Orang yang terlalu sering mengeluh akan terkesan lemah, mudah menyerah, dan bergantung pada validasi emosional dari lingkungan sekitar. Sikap ini membuat orang lain kehilangan rasa hormat, karena ketangguhan mental adalah salah satu bentuk kehormatan tertinggi dalam kehidupan sosial. Orang yang mengeluh tidak akan dilihat sebagai seseorang yang siap menghadapi tantangan, tetapi sebagai pribadi yang membutuhkan simpati berlebihan. Padahal, empati bukanlah sesuatu yang dapat ditagih, melainkan diberikan secara alami berdasarkan sikap hidup. 2. Tidak menepati janji. Janji adalah refleksi dari karakter. Ketika seseorang mudah membuat komitmen namun tidak mampu menepatinya, maka ia sedang menghancurkan kredibilitasnya sendiri. Stoikisme menekankan pentingnya kata dan tindakan selaras, alignment between words and actions. Saat seseorang ingkar janji, meskipun dalam hal kecil, ia telah menurunkan kualitas integritas dirinya. Orang yang tidak dapat dipercaya pada urusan kecil, tidak layak dipercaya dalam urusan besar. Rasa hormat bukan dibangun melalui kata-kata yang meyakinkan, tetapi melalui konsistensi tindakan, ketepatan waktu, dan keseriusan dalam memenuhi komitmen. Makin sering seseorang mengingkari ucapannya, maka makin pudar nilai dirinya di mata sosial. 3. Tidak memiliki pendirian. Seseorang kehilangan rasa hormat ketika mudah berubah pikiran hanya karena tekanan sosial, opini mayoritas, atau rasa takut menghadapi kritik. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki prinsip solid, namun tetap terbuka pada evaluasi rasional. Tidak memiliki prinsip menjadikan seseorang terlihat rapuh, mudah dipengaruhi, dan tidak mampu menentukan arah hidupnya. Rasa hormat muncul dari keberanian untuk berdiri tegak pada nilai yang diyakini, meskipun pendapat tersebut tidak selalu diterima oleh setiap orang. Keberanian moral jauh lebih tinggi nilainya dibanding kecerdasan verbal. 4. Mudah tersinggung. Kemarahan dan rasa tersinggung yang berlebihan merupakan bukti bahwa seseorang belum menguasai dirinya. Kebiasaan ini membuat orang lain merasa tidak nyaman dan sulit untuk berinteraksi secara rasional. Dalam Stoikisme, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Individu yang mudah marah akan terlihat tidak stabil, tidak rasional, dan kekanak-kanakan secara emosional.
Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan, tetapi memahami bahwa tidak semua stimulus eksternal layak mendapatkan reaksi besar. 5. Bicara berlebihan namun minim tindakan. Salah satu ciri utama dari seseorang yang kehilangan rasa hormat adalah kebiasaannya berbicara terlalu banyak tanpa mampu menunjukkan bukti nyata atas apa yang ia ucapkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kata hanyalah bayangan, sedangkan tindakan adalah wujud nyata dari esensi diri. Ketika seseorang terlalu banyak berbicara mengenai rencana, mimpi, kehebatan, atau kemampuan yang diklaim dimilikinya, namun tidak menunjukkan usaha atau pencapaian, maka nilai dirinya akan menurun di mata lingkungan sekitar. Kebiasaan ini menciptakan persepsi bahwa ia lebih mencari pujian ketimbang bekerja nyata. Rasa hormat tidak pernah diberikan berdasarkan narasi, tetapi berdasarkan kontribusi, ketekunan, kemampuan menuntaskan, serta hasil yang dapat disaksikan atau dirasakan. Orang yang hidup dengan prinsip kehormatan akan bekerja dalam diam dan membiarkan hasil berbicara mewakili palung kualitas dirinya. 6. Mengabaikan sikap tanggung jawab. Kehormatan dan rasa hormat tumbuh dari karakter yang mampu bertanggung jawab. Ketika seseorang selalu mencari pembenaran atas kesalahannya atau melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, maka ia dianggap tidak dewasa dan tidak layak dihormati. Dalam filsafat Stoikisme, tanggung jawab adalah bukti kedewasaan moral dan spiritual, karena hanya orang yang kuat yang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Mengabaikan tanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang lebih peduli pada ego daripada kebenaran. Orang yang menjaga martabat akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya, berusaha memperbaiki keadaan, dan tidak menyalahkan waktu, situasi, takdir, maupun orang lain. Sikap seperti inilah yang menjadikan seseorang dihargai dalam kehidupan sosial. 7. Mengorbankan prinsip demi penerimaan sosial. Banyak orang rela mengubah prinsip, integritas, dan nilai moralnya demi diterima lingkungan, kelompok, atau pertemanan tertentu. Mereka ingin dipuji, dianggap modern, seru, atau dianggap bagian dari komunitas, meskipun harus mengorbankan harga diri dan nilai kehidupan yang sebelumnya diyakini. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakmatangan karakter serta ketidakmampuan berdiri atas pijakan moral personal. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh menyerahkan kompas moralnya kepada dunia, sebab dunia berubah dan tidak pernah sepenuhnya stabil. Orang yang tidak mampu mempertahankan prinsip akan kehilangan wibawa dan identitas diri. Rasa hormat hanya akan diberikan kepada sosok yang konsisten, bukan yang berganti prinsip sesuai kenyamanan atau tekanan sosial. 8. Menyebarkan gosip dan fitnah. Kebiasaan berbicara buruk tentang orang lain, apalagi di belakangnya, adalah tindakan rendah yang secara otomatis meruntuhkan kehormatan diri. Orang bijak tidak menjadikan nama orang lain sebagai hiburan, bahan pembicaraan, atau alat untuk meningkatkan status dirinya. Dalam Stoikisme, perkataan yang tidak perlu dan tidak memberikan manfaat adalah racun jiwa. Seseorang yang menyebarkan gosip dan fitnah dianggap tidak dapat dipercaya karena kemampuan berbicara buruk tentang orang lain merupakan indikator bahwa ia juga mampu melakukan hal sama terhadap pihak yang kini sedang berbicara dengannya. Kebiasaan ini juga menunjukkan ketidakmampuan untuk mengelola energi mental dalam hal produktivitas yang lebih bermakna. Rasa hormat akan hilang karena integritas selalu menjadi dasar penghargaan antar manusia. 9. Tidak mampu mengendalikan emosi. Kehormatan diri sangat erat dengan stabilitas emosional. Seseorang yang mudah marah, mudah tersinggung, reaktif, agresif, atau meledak-ledak dalam berbicara maupun bertindak, akan dipandang tidak memiliki kedewasaan psikologis. Stoikisme menegaskan bahwa mengendalikan diri adalah kemenangan terbesar dalam hidup, bahkan lebih besar dari menaklukkan dunia luar.
Reaksi emosional yang berlebihan menunjukkan bahwa pikiran tidak mampu mengatur impuls batin. Bagi seorang stoik, masalah bukan terletak pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana ia meresponnya. Orang yang mampu mengendalikan emosi akan dihormati karena ia menunjukkan kedalaman pemikiran, stabilitas batin, dan kekuatan karakter. 10. Meminta pengakuan secara terus-menerus. Tidak ada yang lebih menurunkan nilai martabat diri selain keinginan yang berlebihan untuk diakui, dipuji, diapresiasi, atau dilihat istimewa oleh lingkungan sekitar. Orang yang terus-menerus mencari validasi eksternal menunjukkan bahwa ia belum menemukan pusat nilai di dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan, harga diri, dan rasa hormat bermula dari dalam batin, bukan dari pendapat orang lain. Seseorang yang memohon pengakuan akan tampak haus perhatian dan tidak memiliki kepercayaan diri sejati. Semakin seseorang mengejar validasi, semakin jauh ia dari ketenangan dan martabat diri. Orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan tepuk tangan, sorakan, atau pujian publik, sebab ia memahami nilai dirinya melalui kualitas pikiran, tindakan, dan kontribusi nyata. 11. Menghindari kritik dan tidak mau belajar dari kesalahan. Seseorang akan kehilangan rasa hormat ketika ia menolak kritik dan menutup diri dari pembelajaran. Kritik bukanlah serangan personal, melainkan cermin untuk melihat kekurangan diri yang mungkin tidak terlihat oleh sudut pandang internal. Dalam stoikisme, kritik adalah salah satu sarana menuju kebajikan, karena melalui kritik, seseorang dapat memahami ruang perbaikan yang perlu dikerjakan. Individu yang tidak mau menerima kritik menunjukkan sikap rapuh, tidak siap berkembang, dan lebih memilih kenyamanan ego dibandingkan pertumbuhan diri. Padahal, setiap manusia pasti memiliki celah dan keterbatasan. Ketika seseorang menolak kritik, itu berarti dia sedang menyangkal realitas dirinya sendiri. Sikap ini akan membuat orang lain menilai bahwa ia bukan pribadi yang dewasa, melainkan orang yang hanya ingin dianggap benar tanpa melihat fakta. Manusia kuat adalah mereka yang menghargai kritik, menyelidikinya secara objektif, lalu mengeksekusi perbaikan untuk menjadi lebih baik. 12. Tidak memiliki batasan dalam bergaul atau berinteraksi. Rasa hormat akan memudar ketika seseorang tidak mampu menjaga batasan, baik batasan personal, moral, emosional, perilaku, maupun lingkup pergaulan. Mereka yang tidak memiliki batasan mudah dimanfaatkan, mudah terpengaruh, dan sulit dihargai karena tidak memiliki garis prinsip yang jelas. Dalam stoikisme, hidup harus diatur dengan kebijaksanaan, bukan mengikuti arus tanpa kendali. Batasan bukanlah tindakan menjauhkan diri dari manusia lain, tetapi cara menjaga integritas diri agar tidak larut dalam lingkungan yang merusak moral maupun mental. Individu yang memiliki batasan akan menunjukkan sikap bijaksana dalam memilih pergaulan, menentukan standar diri, mengendalikan waktu, serta menolak tindakan yang tidak sesuai nilai batiniahnya. Sikap seperti ini memberikan sinyal bahwa ia memiliki kontrol diri, sadar tujuan hidup, serta memahami nilai jangka panjang, sehingga orang lain melihatnya sebagai pribadi yang matang dan berwibawa. 13. Membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus adalah salah satu penyebab kehilangan rasa hormat, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sosial. Orang yang sering membandingkan diri menunjukkan bahwa ia belum mampu menghargai perjalanan hidupnya sendiri. Dalam stoikisme, setiap manusia memiliki jalan takdir, kapasitas, dan ritme kehidupan yang berbeda. Membandingkan diri terus-menerus justru akan menimbulkan rasa iri, cemas, rendah diri, dan hilangnya rasa syukur. Selain merusak mental pribadi, kebiasaan ini juga menurunkan wibawa karena lingkungan sekitar melihat bahwa ia tidak memiliki rasa percaya diri yang stabil. Rasa hormat diberikan pada mereka yang mampu membangun dirinya tanpa obsesi untuk mengungguli orang lain, melainkan melalui usaha pengembangan yang bersumber dari nilai-nilai internal. Orang bijak fokus memperbaiki dirinya sendiri, bukan bersaing untuk terlihat lebih tinggi dari sesama.
14. Terlalu sering mencari alasan dan tidak disiplin. Manusia yang dihormati adalah mereka yang disiplin dan mampu menepati apa yang mereka putuskan untuk dilakukan. Ketika seseorang sering mencari alasan atas kegagalan atau keterlambatannya, maka orang lain akan melihat bahwa ia tidak memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab dan kemajuan diri. Pada prinsip stoikisme, disiplin adalah fondasi utama dalam pencapaian kebajikan dan kesuksesan. Karena tanpa disiplin, seseorang akan terus berada pada siklus yang sama tanpa perkembangan berarti. Orang yang disiplin menunjukkan pengendalian diri, kemampuan mengatur waktu, serta keseriusan dalam menjalani tujuan hidup. Sementara itu, orang yang sering membuat alasan mencerminkan bahwa ia belum mampu menguasai dirinya sendiri. Rasa hormat lahir dari tekad dan tindakan konsisten, bukan dari penjelasan panjang tentang kegagalan yang seharusnya diperbaiki, bukan dibenarkan. 15. Tidak menghormati diri sendiri. Kehilangan rasa hormat dari orang lain dimulai dari hilangnya rasa hormat terhadap diri sendiri. Ketika seseorang memperlakukan dirinya secara sembarangan, baik dari aspek perilaku, ucapan, pilihan hidup, hingga cara ia memperjuangkan atau mengabaikan kualitas dirinya, maka orang lain pun akan memperlakukannya dengan tingkat penghormatan yang sama. Stoikisme menegaskan bahwa martabat diri adalah inti dari kehormatan manusia. Menghormati diri sendiri berarti menetapkan standar moral yang tinggi, tidak terlibat dalam tindakan yang merusak mental dan integritas, menjaga ucapan, serta bersikap sesuai nilai-nilai kebajikan, tanpa peduli tekanan eksternal. Jika seseorang merendahkan diri melalui tindakan, perkataan, pilihan dan gaya hidup, maka ia secara tidak langsung memberi izin kepada orang lain untuk memperlakukannya tanpa penghargaan. 16. Bersikap selalu menuntut tetapi jarang memberi. Salah satu ciri manusia yang kehilangan rasa hormat adalah kebiasaan meminta, menagih, menuntut atau mengharapkan sesuatu dari orang lain tanpa keseimbangan kontribusi. Seseorang yang selalu ingin diperhatikan, dibantu, difasilitasi, dipahami dan dimaklumi, tetapi enggan melakukan hal serupa, akan dipandang sebagai pribadi yang egois, manipulatif, serta tidak dewasa secara moral. Dalam sudut pandang stoikisme, hubungan sosial dibangun atas asas mutual benefit, bukan ketergantungan sepihak. Apabila seseorang hanya mengetahui cara menerima dan menuntut, tetapi tidak pernah membalas dengan kebaikan, pengorbanan atau kontribusi nyata, maka hubungan tersebut menjadi timpang dan tidak sehat. Rasa hormat muncul dari keseimbangan, bukan dari ketidakseimbangan yang menguntungkan salah satu pihak. Manusia yang dihormati adalah mereka yang mampu memberi, bukan sekedar menunggu diberikan. 17. Tidak mampu menyimpan rahasia dan kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam interaksi sosial. Ketika seseorang tidak dapat dipercaya dalam menjaga rahasia, informasi pribadi atau hal-hal sensitif yang dipercayakan kepadanya, maka ia akan kehilangan legitimasi moral sebagai individu yang layak dihormati. Dalam sudut pandang stoikisme, seseorang yang tidak dapat menjaga rahasia dianggap tidak memiliki keteguhan hati, tidak dapat mengendalikan ucapan, serta belum mampu menahan dorongan ego untuk bersinar melalui informasi yang tidak seharusnya dibagikan. Orang bijak menyimpan rahasia bukan karena takut, tetapi karena memahami nilai etika dan kehormatan. Menjaga rahasia berarti menjaga martabat, menghormati kepercayaan, serta menunjukkan kedewasaan. Sebaliknya, seseorang yang membocorkan informasi rahasia akan dipersepsikan sebagai pribadi yang tidak amanah dan tidak stabil, sehingga sulit dipercaya dalam urusan apapun ke depannya. 18. Berlebihan dalam mencari perhatian. Seseorang yang terus-menerus berusaha menjadi pusat perhatian melalui tingkah laku, ucapan, drama emosional atau citra media sosial yang penuh kepura-puraan, akan secara perlahan kehilangan rasa hormat. Hal ini karena kebutuhan untuk dilihat dan disanjung menunjukkan kekosongan batin dan ketidakstabilan identitas diri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin lebih mulia daripada popularitas, dan bahwa kejayaan sejati lahir dari kualitas, bukan dari sorotan.
Pencari perhatian biasanya menggunakan strategi seperti dramatisasi masalah, merendahkan diri secara manipulatif, memamerkan pencapaian atau terlibat dalam perilaku tidak pantas demi mendapatkan sorotan. Perilaku ini tidak menunjukkan kekuatan, tetapi justru kelemahan, karena individu tersebut menyerahkan nilai dirinya kepada penilaian publik. Rasa hormat justru diberikan pada mereka yang tenang, fokus bekerja, tidak haus sorotan, dan tidak menjadikan validasi sebagai sumber eksistensi. 19. Tidak menghargai waktu, baik waktu diri sendiri maupun waktu orang lain. Waktu adalah sumber daya paling berharga dalam hidup manusia. Dalam stoikisme, waktu disejajarkan dengan kesempatan tumbuh dan melakukan kebajikan. Ketika seseorang tidak menghargai waktu, sering menunda, datang terlambat, tidak disiplin, sering membuang waktu untuk hal yang tidak berguna atau membuat orang lain menunggu tanpa permintaan maaf, maka ia telah merusak integritas diri dan memicu hilangnya rasa hormat dari lingkungan. Penghargaan atas waktu mencerminkan penghargaan terhadap hidup. Manusia yang menghormati waktu menunjukkan kedewasaan, efisiensi, manajemen diri, dan komitmen yang stabil. Sementara itu, mereka yang ceroboh terhadap waktu mencerminkan ketiadaan penghargaan terhadap diri sendiri, tujuan hidup, maupun orang yang berinteraksi dengannya. 20. Terlalu banyak berkompromi terhadap perlakuan buruk. Ketika seseorang terlalu banyak menoleransi dan memaafkan perlakuan buruk dari orang lain tanpa menegakkan batasan, maka ia akan kehilangan rasa hormat. Hal ini terjadi karena toleransi yang tidak pada tempatnya menandakan kelemahan karakter, bukan kebijaksanaan. Stoikisme menekankan bahwa kebaikan tidak sama dengan kelemahan, dan memaafkan tidak berarti mengizinkan diri terus disakiti. Seseorang yang tidak berani menolak perlakuan buruk, tidak berani bersuara, dan terus menormalisasi tindakan yang merugikan dirinya, akan tampak tidak memiliki prinsip dan harga diri. Rasa hormat tumbuh bukan dari sikap lembut yang berlebihan, melainkan dari kemampuan menentukan batas yang tegas namun tetap bermoral. 21. Gagal menepati janji dan komitmen. Seseorang akan kehilangan rasa hormat apabila ia memiliki kebiasaan mengingkari janji atau komitmen yang pernah ia ucapkan. Janji adalah bentuk pernyataan kehormatan diri, sedangkan komitmen adalah bukti kedewasaan moral. Ketika seseorang individu dengan mudah mengatakan, menjanjikan, atau menyetujui sesuatu namun tidak menepatinya, maka ia merusak reputasi dan kredibilitasnya sendiri. Dalam stoikisme, seseorang lebih baik berkata sedikit namun ditepati, daripada berbicara banyak namun hanya menjadi retorika tanpa realisasi. Ketidakmampuan menepati janji menunjukkan ketidakkonsistenan batin, lemahnya tekad, dan minimnya disiplin. Seorang yang dihormati adalah mereka yang ucapannya memiliki nilai tinggi karena selaras dengan tindakannya. 22. Menilai orang hanya dari tampilan luar atau status sosial. Seseorang akan dinilai kehilangan wibawa apabila ia terlalu mudah memberikan penilaian, memperlakukan manusia berdasarkan penampilan, status ekonomi, ketenaran, atau pencapaian material semata. Kebiasaan meremehkan individu yang terlihat sederhana atau kurang berstatus mencerminkan karakter dangkal dan pikiran yang belum matang. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat manusia tidak dapat diukur dari luaran, tetapi dari kualitas tindakan, kebijaksanaan moral, dan kemurnian hati. Mereka yang menghormati semua manusia secara adil, tanpa memandang latar belakang, akan dipandang memiliki kedalaman batin dan kualitas kepemimpinan yang kuat. Sebaliknya, orang yang menilai dengan ukuran material akan dianggap dangkal, rapuh, dan miskin kebijaksanaan moral. 23. Tidak bersyukur dan selalu menyalahkan keadaan. Seseorang akan kehilangan rasa hormat apabila ia tidak mampu mensyukuri apa yang ia miliki, baik dalam konteks kemampuan, kesempatan, pengalaman, maupun keadaan hidupnya saat ini. Individu yang selalu menyalahkan situasi, keberuntungan, nasib, lingkungan, atau orang lain sebagai penyebab kegagalannya, menunjukkan bahwa ia belum mampu memikul tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Stoikisme menekankan bahwa hal-hal di luar diri bukan musuh, tetapi bagian dari takdir alam yang harus diterima dengan kedewasaan dan pemikiran yang bijak.
Sikap tidak bersyukur melahirkan energi negatif, keputusasaan, dan persepsi bahwa hidup adalah beban, bukan anugerah untuk ditembuhkan. Orang yang bersyukur akan dihormati karena ia mencerminkan kedewasaan batin, kecerdasan spiritual, serta jiwa yang kuat. 24. Tidak mampu mengendalikan nafsu dan kebiasaan buruk. Kesulitan mengendalikan diri dari nafsu, kebiasaan buruk, kecanduan, atau tindakan tidak produktif akan merusak rasa hormat yang diberikan orang lain. Nafsu yang dimaksud bukan hanya soal moral, tetapi juga nafsu kesenangan, konsumsi, kemalasan, kesombongan, dan hedonisme. Ketika seseorang tidak mampu mengatur perilaku, hasrat, dan impuls yang muncul dari ego dan tubuhnya, maka ia dianggap tidak memiliki kekuatan batin maupun disiplin mental. Stoikisme menegaskan bahwa pengendalian diri, self-control, adalah bentuk kemenangan tertinggi bagi manusia, lebih tinggi daripada menaklukkan dunia luar. Individu yang mampu menahan diri menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin atas hidupnya sendiri, bukan budak dari keinginan jangka pendek. 25. Tidak memiliki tujuan hidup, arah, dan prinsip yang tegas. Kehormatan diri akan memudar ketika seseorang menjalani hidup tanpa arah, tujuan, ambisi mulia, atau filsafat yang memandu pikirannya. Individu yang hidup hanya mengikuti arus, mengandalkan nasib, dan bergerak tanpa kesadaran akan dianggap lemah dalam visi dan tidak memiliki ketegasan karakter. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia harus hidup berdasarkan reason and virtue, bukan sekedar keinginan instan. Tujuan hidup dan prinsip moral adalah kompas sekaligus energi penggerak yang menjadikan seseorang bernilai, dihormati, dan dipandang memiliki kedalaman batin. Mereka yang memiliki tujuan hidup tidak mudah diombang-ambingkan oleh opini publik atau tekanan lingkungan, karena hidupnya dibangun berdasarkan kesadaran penuh dan prinsip kebajikan. Rasa hormat bukan sekadar nilai sosial, melainkan cerminan kualitas karakter, integritas moral, kedisiplinan batin, kemampuan berpikir rasional, serta keteguhan seseorang dalam menegakkan prinsip hidupnya. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang tidak seharusnya bertujuan untuk mencari hormat, melainkan menjadi pribadi yang layak dihormati. Prinsip ini menegaskan bahwa penghormatan berasal dari karakter, bukan pencitraan, dari perbuatan, bukan kata-kata, dari kedalaman, bukan kepura-puraan. Dari keseluruhan pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa kehilangan rasa hormat berakar dari 3 sumber utama, yaitu 1. Ketidaksadaran diri, lack of self-awareness. Banyak perilaku yang menyebabkan hilangnya rasa hormat disebabkan oleh ketiadaan kesadaran mengenai cara diri berperilaku, berbicara, atau bertindak. Saat seseorang tidak mampu melihat kekurangan dirinya, tidak mau menerima kritik atau menyalahkan keadaan, ia sebenarnya sedang memutus jalur pertumbuhan dirinya sendiri. Stoikisme menekankan pentingnya refleksi harian atau self-audit sebagai sarana menilai kualitas moral, keputusan, serta sikap. 2. Tidak adanya kontrol diri, lack of self-control. Perilaku impulsif, egois, pemborosan, pencarian validasi hingga ketidakmampuan menahan hawa nafsu merupakan tanda bahwa seseorang belum menguasai dirinya sendiri. Stoikisme menganggap pengendalian diri sebagai bentuk kemenangan tertinggi. Siapapun yang kalah oleh emosinya, amarahnya, nafsunya, atau keinginannya, sesungguhnya sedang menjadi budak dari apa yang ada di dalam dirinya sendiri. 3. Lemahnya prinsip dan disiplin moral, lack of personal standards. Rasa hormat melemah ketika individu gagal menegakkan nilai dan batasan hidup. Tanpa prinsip, seseorang mudah dimanfaatkan, mudah goyah, mencari pembenaran, dan kehilangan arah. Prinsip hidup bukanlah aturan yang membelenggu, tetapi fondasi moral agar seseorang tetap memiliki wibawa, tujuan, martabat, dan arah hidup yang jelas. Makna kehormatan dalam pandangan Stoikisme. Menurut para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, kehormatan sejati tidak terletak pada pengakuan eksternal, gelar, ketenaran, atau status sosial,
tetapi pada kualitas kebajikan yang dihidupi seseorang. Ada 4 pilar yang mendasari nilai kehormatan manusia berdasarkan ajaran Stoikisme, yaitu kebijaksanaan, wisdom, kemampuan menilai apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang perlu dihindari. Keberanian, courage, kesanggupan menghadapi kesulitan tanpa kehilangan akal sehat dan nilai moral. Keadilan, justice, memperlakukan orang lain secara layak, adil, dan penuh empati. Dan pengendalian diri, temperance, kekuatan untuk menahan diri dari perilaku yang merusak nilai batin. Rasa hormat akan mengikuti orang yang mempraktikkan keempat pilar tersebut secara konsisten, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan melalui tindakan yang nyata. Ketika seseorang menjaga sikap, ucapan, perilaku, keputusan, pergaulan, waktu, dan prinsip hidupnya, maka ia sedang membangun modal kehormatan yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan, popularitas, kecerdasan, atau pujian publik. Sebaliknya, saat ia mengabaikan integritas, meremehkan disiplin, dan membiarkan kelemahan moral menguasai hidupnya, maka ia sedang menghancurkan kehormatan itu secara perlahan. Rasa hormat lahir dari kesesuaian antara nilai, ucapan, dan tindakan. Seseorang harus menjadi pribadi yang berdiri tegak di atas prinsip, bukan sekedar berusaha terlihat baik di hadapan manusia. Seorang stoik tidak membutuhkan tepuk tangan, tetapi hanya menuntut dirinya untuk hidup sesuai kebajikan.